pikir mereka tuh bener-bener tulus, membawa aku dalam Tuhan, membangun iman aku, menguatkan aku di saat sedih, di saat aku di situ dibully, dicaci, dimaki, bahkan orang tua aku pada saat itu memang belum menerima aku ikut Tuhan Yesus, bahkan ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu kesaksian dari saudara kita Murtadin yang berlatar belakang agama Muslim, di mana dia masuk Kristen. Bahkan ketika dia masuk Kristen atau mengikut Yesus, justru yang mengecewakan dia itu, teman-teman, adalah kakak rohaninya sendiri yang mengajarkan firman Tuhan kepadanya. Justru itu yang menyakiti hatinya, justru itulah yang membuat dia kecewa. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Shalom, namaku Jesa. Hari ini aku mau kesaksian kembali tentang hidup, pelajaran hidup intinya. Dimana pada saat itu aku tuh kenal orang-orang yang menurut aku cukup baru ya untuk mengenal Tuhan Yesus gitu kan, dan aku masih tanya kanan kiri gitu kan untuk meyakinkan lah intinya. Nah, di saat itu aku kenal teman-teman baru, ternyata yang aku bilang ini nih, ini temen rohani banget loh, aku bilang. Dia mengajarkan aku cara ibadah, cara berdoa, terus aku ikut komsel gitu kan, dimana menurut aku pada saat itu orang-orang itu cukup sangat baik pada saat itu gitu kan. Tapi aku pikir mereka tuh bener-bener tulus, membawa aku dalam Tuhan, membangun iman aku, menguatkan aku di saat sedih, di saat aku di situ dibully, dicaci, dimaki, bahkan orang tua aku pada saat itu memang belum menerima aku ikut Tuhan Yesus. Bahkan semua orang ikut ngejudge aku banget, dan aku percaya itu kok teman-teman ada saat itu bener-bener ngebantu aku banget, menguatkan aku gitu. Tapi di suatu hari tuh aku dapet masalah gitu kan, tapi ternyata ternyata orang yang aku anggap baik ini, dan orang yang selalu ada setiap malam kami berdoa, kami bicara tentang Tuhan, kami baca Alkitab, kita berdoa segala macam. Yang aku pikir ini tuh sangat membangun banget buat iman aku, buat ngebentuk lah. Kayak aku tuh ibaratnya orang baru loh, yang baru mengenal Tuhan Yesus dan belum paham apa itu artinya gitu kan. Ketika aku dipertemukan dengan mereka sangat baik. Nah, di suatu hari ketika aku dapat masalah, mereka tuh aku di sini tidak ada menyudutkan orang, cuman ini cerita pribadi aja. Ternyata orang yang di dalam Tuhan, yang kita anggap kakak rohani, teman-teman rohani, ternyata itu bisa mengecewakan juga. Dan di saat aku terpuruk, mereka nggak ada gitu. Awalnya aja dia membangun aku dengan mengenal Tuhan Yesus, dia membangun, tapi kesini-sininya dia nggak ada untuk aku gitu. Kayak malah mereka tuh bikin seakan-akan aku di sini yang salah gitu loh. Sampai aku mengurung diri, aku nggak mau ketemu teman,
nggak mau gimana ya, kekecewaan lah intinya. Yang aku dapat kekecewaan. Pada situ aku dapat masalah, ternyata mereka nggak ada, dan masalahnya itu cukup berat banget. Dulu aku punya pasangan, itu kita sama-sama tahu, kita sama-sama lagi berjuang, tapi di sini mereka menyudutkan kita untuk pisah. Sedangkan kami ini sudah pranikah, udah urus semuanya, udah urus sampai kita tuh bener-bener batal untuk merit. Itu karena si omongan dari teman-teman kita itu. Aku pikir seorang kakak rohani akan menyelesaikan masalah dengan kita duduk bareng. Jessa, kamu nggak boleh begini, si pasangan aku nggak boleh begini. Ternyata enggak, mereka malah merencanakan sesuatu yang saya nggak tahu di belakang saya tuh mereka ngomong apa gitu. Bahkan kita ada grup, malah mereka membangun grup di atas grup gitu. Ada grup kedua gitu yang saya nggak tahu gitu loh. Nah, aku pikir seorang kakak yang aku bilang rohani banget ini, dia bisa mengimbangi kami gitu, dia bisa menjadi penengah kami. Ternyata itu bukan solusi loh, bukan dia yang kasih solusi, malah dia yang menyudutkan saya untuk pisah gitu loh. Seharusnya sebagai kakak rohani dia nggak seperti itu. Nah, ini pelajaran hidup aku ketika aku benar-benar membangun satu hubungan dengan pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Dukungan ini nggak ada gitu. Bahkan mereka di belakang aku nyuruh pisah. Ya udah, kita udah break, udah pisah, pas saya udah nggak sama-sama lagi. Tapi di situ saya mengenal orang-orang itu ternyata mulutnya aja yang rohani. Ternyata kelakuannya itu nggak rohani. Kenapa saya bilang begitu? Tidak semua orang Kristen itu jahat. Tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan itu baik. Bahkan pendeta sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Begitupun saya, begitupun kalian gitu. Support yang mereka berikan hanya ada sementara, dan pada dasarnya mengecewakan banget pada saat itu. Aku bilang ketika kami sudah siapkan segalanya untuk pranikah segala macam, kami malah pisah dengan gara-gara si kakak rohani ini kayak menyudutkan untuk udah pisah aja gitu. Nggak baik itu dilanjutkan. Kan sebagai kakak rohani nggak seperti itu, maksudnya harusnya dia lebih ayolah duduk bareng gitu. Dia tiap hari selalu kasih kita ayat, ini postingannya pun ayat, tapi ini kok ayat sama kelakuannya beda jauh gitu loh. Paham gak sih? Ya oke lah, di Instagramnya postingannya ayat. Oh, tapi kok pas saya kenal jauh, kenal dekat, kita sering jalan bareng, kita nginap bareng gitu kan. Ternyata si kakak rohani itu nggak serohani di Instagramnya. Bener loh, yang aku pelajarin, yang aku alami gitu. Ternyata orang rohani di Instagram nggak rohani sama hatinya, nggak rohani sama kelakuannya gitu. Nah, ternyata yang saya temui itu yang rajin ibadah, rajin gereja, rajin komsel. Ternyata mereka tuh tidak semua orang yang rajin seperti itu, ibadah, komsel dan lain-lain, tidak semua mencerminkan Kristus gitu. Yang Kristus harus mengasihi, saling tolong menolong, saling menopang. Itu tidak ada gitu loh. Ketika saya butuh topangan itu dari teman-teman saya ini, dia nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan dia malah semua orang
eh, ini loh, menjauhkan apa ya, mereka menjauh gitu loh, seakan-akan oh mereka nggak kenal gitu. Bahkan kami komunikasi pun sempat ke skip tahun lebih gitu, ngeplos banget gitu. Mereka tuh baik cuman awalnya aja gitu. Ketika saya benar-benar udah mengenal Yesus lama, kok kayak jati diri mereka itu nggak ada Kristusnya gitu. Sangat-sangat mengecewakan. Sayang sekali yang saya lihat di postingan Instagramnya bener-bener rohani banget, ternyata nggak serohani di Instagram gitu. Aku sangat-sangat kecewa sama sikap mereka, karena yang aku anggap mereka tuh apa ya, mereka datang di saat apa ya, yang dulu gitu kan, dulu mereka datang di saat saya baru-baru mengenal Tuhan. Mereka welcome Abi sama saya sampai dia mengajarkan ini dan itu. Ternyata pada dasarnya dia mengecewakan, sangat-sangat mengecewakan. Dulu sudah seperti keluarga, kita kemana-mana bareng, ternyata pas saya dapat kesusahan, mereka tidak ada. Bahkan mereka tidak pernah bertanya kepada saya, apa kalian gimana, apa yang terjadi. Sama sekali tidak seperti itu. Harusnya sebagai seorang teman, saling membantu, saling menopang. Tapi dibalik itu saya ambil hikmahnya. Ternyata anak Tuhan pun masih bisa menghakimi, masih bisa apa ya, nyinyir, saya bilang gitu kan, masih bisa menyakiti orang-orang tersebut gitu, termasuk saya gitu kan, yang tersakiti. Tapi saya balik lagi, saya sudah mengenal Tuhan, saya mengerti Kristus itu apa, saya lebih ambil poin ke Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik, selama-lamanya baik. Tuhan Yesus yang tidak mengecewakan. Manusia memang pada dasarnya mengecewakan, jadi jangan pernah bergantung pada manusia. Tetap kita pandang Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang bekerja untuk mereka, supaya mereka benar-benar lebih rohani lagi, sesuai dengan Kristus, menggambarkan Kristus, bukan cuman di Instagram aja yang rohaninya gitu. Terus apa ya, saya mencoba bangkit dari yang tadinya saya rame-rame terus turun. Saya mencoba apa ya, saya juga mencoba bangkit, bahwa saya bisa tanpa mereka, saya bisa tanpa teman-teman itu gitu. Yang penting ada Tuhan Yesus di sini yang menguatkan saya, yang memberi saya pelajaran bahwa saya harus memaafkan mereka, saya harus kuat gitu kan, tanpa mereka saya bisa. Memang jadi Tuhan Yesuslah satu-satunya sahabat, yaitu sahabat, teman, bapak kami, orang tua kami, itu hanya Tuhan Yesus. Jangan pernah menganggap teman ini baik, oh dia melebihi apapun, kita langsung terbuai, terlena. Kita harus lihat dulu sifat dan karakternya mereka masing-masing gitu. Ini layak nggak untuk kami bersahabat. Tapi tetap pada intinya Tuhan Yesus adalah sahabat yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah mengecewakan dalam hal apapun. Nah, itu dia videonya teman-teman. Cukup menyedihkan sebenarnya ketika kita mendengarkan seorang rohaniawan yang mempunyai member lah istilahnya, yang dimana dia seharusnya menjadi leader yang benar-benar membimbing orang-orang yang baru percaya. Tetapi pada faktanya kebanyakan orang-orang percaya itu sungguh mengecewakan. Nah, tetapi kita percaya dan kita tahu bahwa manusia memang tidak sempurna. Kadang-kadang karakter manusia itu tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Nah, jadi kita itu tidak perlu berharap kepada manusia. Kita
terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sesuai dengan di ayat di mana Mazmur mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, jadi kita tidak bisa mengharapkan kasih yang secara sempurna itu dari manusia, karena memang sungguh mengecewakan. Dan ini pelajaran bagi kita semua, orang-orang yang percaya, terlebih-lebih orang yang menjadi penabur-penabur benih firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap firman yang kita sampaikan. Nah, seperti kita sampaikan bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara saling menopang, saling mendoakan, bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan itu kepada mereka. Tapi kalau ternyata karakter kita tidak seperti apa yang kita ajarkan kepada mereka, maka kita akan menjadi batu sandungan. Nah, syukur karena kakak ini sekalipun dia dikecewakan, sekalipun dia hatinya merasa tersakiti oleh kakak rohaninya sendiri yang seharusnya memberikan arahan, memberikan solusi dalam setiap masalah, tetapi pada faktanya tidak. Nah, dia seharusnya kecewa. Orang Kristen kok begini? Aku mengikut Yesus, kok begini ternyata asli orang Kristen. Nah, ini pelajaran bagi kita, khususnya juga bagi hamba-hamba Tuhan. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai postingan-postingan kita di berbagai media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, ayat terus kita posting. Tetapi kelakuan kita, perbuatan kita itu tidak sesuai dengan postingan kita. Nah, itulah yang namanya munafik kita. Nah, jadi mari kita tetap menjadi orang-orang yang dimana kita bisa menjadi pemimpin bagi mereka yang baru-baru bertobat, bagaimana kita mengajarkan mereka. Dan tidak hanya sampai di situ, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka. Terang yang bukan hanya terang dalam waktu yang sementara, seperti yang disaksikan oleh kakak ini tadi. Mereka ada hanya awal-awalnya aja. Nah, begitu dia mengalami masalah, mereka tidak ada semua. Bahkan justru mendatangkan masalah. Nah, itu yang menjadi penyakit ya bagi kita orang-orang percaya, kalau kita tidak bisa menjadi terang, tidak bisa menjadi berkat. Jangan sampai orang lain menghujat nama Tuhan karena perbuatan kita yang tidak benar. Nah, dan kemudian di dalam Yesaya juga telah mengajarkan kita, dalam Yesaya 2 ayat 22, dikatakan di situ, janganlah berharap pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu mengecewakan, tidak ada yang sempurna. Nah, kemudian sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Mau dianggap jadi Tuhan? Tidak bisa. Manusia itu lemah, tidak bisa diharapkan. Tidak bisa kita mengandalkan manusia dalam setiap persoalan, dalam setiap permasalahan yang kita alami, dalam pergumulan kita. Kalau kita mengalami masalah, pertama-tama kita harus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan berikan jalan keluar. Nah, setelah nanti kita berdoa, biarlah Tuhan yang menentukan siapalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberikan kita solusi, menjadi pengantara. Ada Tuhan pakai orang pasti kalau kita berdoa. Ada aja jalan keluar yang tidak pernah kita duga-duga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita. Tuhan pasti kasih jalan keluar itu. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Nah, itu dia teman-teman, kesaksian ini biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua orang-orang percaya. Marilah jadi garam dan terang. Jangan sampai garam itu menjadi tawar.
menjadi hambar. Untuk apa gunanya kalau sudah hambar atau sudah tawar? Itu tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa digunakan lagi, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Ya tidak ada ya selain dibuanglah kalau sudah tidak asin lagi. Nah, jadi itu dia teman-teman, biarlah kiranya kita orang-orang percaya ini jangan terlalu berharap kepada manusia juga. Mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan, dalam doa, dalam firman-Nya kita terus berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan menolong atau tidak kita tetap setia. Seperti yang dikatakan oleh Daniel ketika mereka dibuang ke dalam perapian, apa kata mereka? Apa kata Daniel? Mau Tuhan tolong atau tidak, kami tetap tidak menyembah berhala. Kami tetap setia kepada Tuhan. Nah, artinya Tuhan menolong atau tidak, kita tetap setia. Karena Tuhan memberikan ujian kepada kita, menguji iman kita. Sekalipun sampai badan kita, tubuh kita ini binasa, yang penting jiwa kita tidak mengalami kebinasaan. Nah, itu dia teman-teman, biarlah kiranya lewat kesaksian saudara kita ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.